Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi hari ini. Kiranya saudara semua berada dalam keadaan yang baik, sehat dan senantiasa penuh dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kembali kami bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan dan perlindungan-Mu di sepanjang malam. Tuhan sudah memberkati tidur kami, dan kami bangun dengan tubuh yang disegarkan. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 26. Tertulis demikian. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Saudara yang dikasih Tuhan, di tahun 2019 yang lalu, ada seorang pria muda yang melamar seorang wanita di depan banyak orang. Ia membawa bunga dan juga sebuah mobil Lamborghini terbaru. Pria itu mengatakan ia sudah membeli mobil itu untuk sang wanita pujaan hatinya. Suasana lamaran itu yang awalnya nampak manis berubah menjadi sebuah pemaksaan kehendak. Pemuda itu berkata, "Aku bisa membelikanmu apa saja. Ayolah menikah denganku." Sang wanita itu kemudian menolak pria itu dan memilih pergi dari situ. Wanita itu tidak peduli dengan kekayaan sang pemuda yang sudah dikenalnya itu. Ia tidak mencari kekayaan, yang ia cari adalah pribadi yang benar-benar tepat untuk dirinya. Respon wanita ini, saudara, menjadi gambaran yang sedikitnya dapat memberikan pemahaman kepada kita tentang bagaimana seharusnya sikap kita dalam mencari Tuhan. Kita mencari Tuhan bukan karena hal-hal lahiriah yang bisa kita dapatkan dari Tuhan, tapi karena kita mengenal pribadinya, kita mengasihinya, dan kita ingin selalu ada bersama-sama dengannya. Dalam Yohanes 6 ayat 25-59, kita membaca tentang suatu peristiwa di mana banyak orang berbondong-bondong mencari Tuhan Yesus, dan pada saat mereka bertemu dengannya, mereka mendapatkan perkataan dalam ayat 26 ini. Dengan tegas Tuhan Yesus menyampaikan perkataan yang mengandung teguran untuk mengoreksi motivasi mereka dalam mencari Tuhan. Tuhan Yesus tidak mencari fans. Tuhan tidak gila dengan popularitas. Tuhan tidak datang supaya ia digandrungi banyak orang secara luar biasa. Tuhan tidak menghendaki orang-orang yang sekedar mencarinya karena motivasi lahiriah. Tapi Tuhan merindukan orang-orang yang mencarinya karena mengenal siapa Dia. Dalam Yohanes 6 ayat 26 ini tertulis, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Hubungan kita dengan Tuhan bukanlah hubungan karena kita ingin akan roti. Roti di sini berbicara tentang kebutuhan lahiriah kita di bumi ini. Sekalipun itu juga Tuhan penuhi bagi kita, saudara. Tapi bukan itu yang menjadi dasar dari hubungan kita dengan Tuhan. Dan bukan itu yang menjadi landasan mengapa kita mencari Dia. Di ayat ini, saudara, Tuhan Yesus katakan, "Kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda." Maksudnya adalah mereka mencari Tuhan Yesus bukan karena mereka sudah memahami siapa Tuhan Yesus itu sebenarnya. Tanda-tanda ajaib yang Ia lakukan dan berbagai tanda lainnya menunjukkan bahwa Ia adalah Mesias, Tuhan dan Juru Selamat. Ia adalah roti hidup yang turun dari sorga. Di ayat yang ke-47 dan 48 Tuhan Yesus berkata, "Sesungguhnya
barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan merindukan supaya kita mencari Dia, karena kita sungguh-sungguh mengenal siapa Dia. Dia adalah Tuhan, Mesias, Juru Selamat. Dialah yang menyelamatkan kita dari dosa, menebus kita dan memberikan keselamatan. Dialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini, saudara. Mari kita mencari Tuhan Yesus, bukan karena motivasi lahiriah, tapi mencari Tuhan Yesus karena kita mengenal siapa Dia. Percayalah kepadanya dan kasihilah Dia dengan segenap hati kita. Dialah roti hidup yang telah turun dari sorga, yang memberikan kehidupan kekal buat saudara dan saya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami baca dan dengar pada hari ini, mengajarkan kami semua untuk mencari Engkau, bukan karena motivasi lahiriah, tapi karena motivasi kasih yang tulus kepadamu, dan karena kami mengenal siapa Engkau, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Engkau telah turun dari sorga untuk memberikan kami kehidupan yang kekal. Kami bersyukur untuk pembentukan lewat firman-Mu. Kami terus diasah untuk menjadi semakin mengenal akan Engkau dan semakin mengasihi-Mu, ya Tuhan. Pimpin kami, ya Roh Kudus, supaya kami semakin dalam untuk mengenal Tuhan dan selalu setia dalam ketaatan kepada-Mu, ya Tuhan. Hari ini kami mohon berkat dan pimpinan-Mu dalam segala aktivitas kami. Berkatilah tangan-tangan kami dalam aktivitas dan pekerjaan kami pada hari ini. Jadikan kami saksi dan terang-Mu dimanapun kami berada, dan jadikan kami berkat bagi orang-orang di sekitar kami pada sepanjang hari ini. Saat ini kami berdoa untuk yang sedang sakit, berbagai macam penyakit apapun, sakit COVID dan segala macam penyakit lainnya, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Berikanlah kesehatan yang sempurna. Penuhi hati setiap kami dengan sukacita dan semangat yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Bagi yang sedang dalam pergumulan dan masalah, kami berdoa agar Engkau, Tuhan, memberikan jalan keluar dan pertolongan-Mu yang ajaib atas setiap mereka. Terima kasih, Tuhan. Berkati dan pulihkan bangsa kami Indonesia, dan juga semua bangsa di bumi ini, agar keadaan menjadi baik dan normal kembali. Dan terutama, ya Tuhan, agar setiap orang mengalami Engkau dalam hidupnya. Mereka percaya kepada-Mu, ya Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat Bapa Surgawi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.